Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis penyebab terjadinya adverse event dan prosedur invasive medication safety. Kita harus mengetahui apa itu adverse event. Adverse event atau kejadian tidak diharapkan atau KTD merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna alat kesehatan termasuk pasien atau orang lain. Salah satu tindakan medis yang beresiko tinggi terjadi adverse event adalah tindakan invasif. Tindakan invasif adalah prosedur yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakses bagian tubuh manusia melalui sayatan, tusukan perkutan, atau instrumentasi melalui lubang alami. Tindakan invasif harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang telah terlatih dalam menggunakan instrumen kesehatan. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya adverse event. Yang pertama adalah perawatan medis. Adverse event akibat perawatan medis dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan peralatan atau perangkat, dan efek zat dalam obat. Yang kedua ada faktor kebijakan dan sistem kesehatan. Adverse event yang disebabkan oleh kebijakan dan sistem kesehatan menyebabkan adanya gangguan komunikasi, pelatihan yang tidak memadai, atau kurangnya standarisasi dalam proses pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada faktor manusia, dapat disebabkan oleh kelelahan, stres, dan kejenuhan dalam kerja. Selanjutnya ada faktor pasien yang dapat disebabkan oleh faktor usia, kondisi kesehatan yang mendasari, dan faktor alergi. Pasien pasien yang tidak mengikuti instruksi atau tidak mengungkapkan informasi penting kepada petugas kesehatan dapat menyebabkan terjadinya adverse event. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu berkaitan dengan bahayaan yang tidak baik, kebisingan, dan juga suhu, yang dapat mempengaruhi kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan perawatan yang aman dan efektif. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tindakan invasif, yakni prosedur medis yang langsung masuk ke dalam tubuh pasien untuk mendiagnosis, mengobati, atau memantau kondisi medis. Yang pertama di sini adalah tindakan kateterisasi yang terbagi menjadi dua, yakni kateter jantung dan juga kateter urin. Yang mana kateter jantung ini adalah penyisipan kateter, yakni tabung tipis, fleksibel, dan juga panjang yang langsung dimasukkan ke dalam jantung kiri dan kanan serta arteri koroner dengan tujuan untuk mengevaluasi struktur dan fungsi dari jantung. Kemudian ada kateterisasi urin, yakni prosedur invasif untuk melibatkan penyisipan tabung kateter ke dalam kandung kemih dengan tujuan untuk membantu mengeluarkan urin. Selanjutnya adalah injeksi. Injeksi ini adalah prosedur memasukkan obat atau substansi lain ke dalam tubuh individu dengan menggunakan jarum atau perangkat penyuntik yang terbagi menjadi beberapa. Seperti yang pertama ada intramuskular, kemudian ada subkutan, ada intravena, dan juga ada intrakutan. Selanjutnya di sini di layar adalah endoskopi, yang mana endoskopi ini adalah tindakan memasukkan tabung panjang yang lentur yang dilengkapi dengan kamera dan lampu di ujungnya untuk memeriksa fungsi dari organ dalam tubuh. Kemudian ada biopsi, yang mana tindakan untuk mengambil sepotong jaringan yang masih hidup dengan tujuan untuk melakukan biopsi kulit untuk mendiagnosis, mengevaluasi, dan merencanakan pengobatan. Kemudian adalah pembedahan, yang mana dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kondisi medis yang kompleks atau tidak dapat diatasi dengan obat-obatan biasa. Dan sebelum tindakan pembedahan terdapat tindakan anestesi. Kemudian ada nasogastric tube yang mana adalah suatu prosedur di mana sebuah tabung atau selangnya dimasukkan melalui hidung dan berjalan melalui nasofaring serta esofagus hingga mencapai lambung dengan tujuan untuk memberikan makanan cair dan juga nutrisi langsung ke lambung pasien. Baik, selanjutnya adalah kesalahan yang bisa terjadi dalam identifikasi. Ada beberapa kesalahan yang sering dijumpai saat identifikasi. Yang pertama adalah salah identifikasi pasien. Yang selanjutnya adalah salah penempelan label spesimen, salah pasien, salah status rekam medis, dan salah hasil pemeriksaan. Untuk tujuan identifikasi sendiri, yaitu adalah untuk mengidentifikasi pasien yang akan menerima pelayanan atau pengobatan. Selain itu,
tujuan identifikasi pasien juga untuk kesesuaian atau pengobatan terhadap individu tersebut. Selanjutnya untuk ruang lingkup identifikasi pasien. Ruang lingkup identifikasi pasien rumah sakit dilaksanakan di semua area pelayanan pasien. Dilaksanakan dengan sesuai kewajiban dan tanggung jawab petugas di unit kerjanya, yaitu yang pertama, seluruh petugas rumah sakit. Dan yang pertama, memahami dan menerapkan prosedur, memastikan identifikasi pasien, dan melaporkan kejadian salah identifikasi pasien. Yang kedua, ada sumber daya manusia yang bertugas. Pertama, itu ada tempat pendaftaran. Yang kedua, perawat yang bertugas. Ketiga, kepala instansi atau kepala ruang. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis identifikasi pasien. Identifikasi pasien dalam keperawatan sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas perawatan yang tepat. Oleh karena itu, identifikasian perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan berikut beberapa elemen identifikasi pasien. Yang pertama ada identifikasi nama pasien, yang kedua identifikasi rekam medis, yang ketiga identifikasi tanggal lahir, keempat identifikasi jenis kelamin, yang kelima identifikasi tanda pengenal pasien, keenam identifikasi ruang perawatan, ketujuh penggunaan obat, dan terakhir 9 identifikasi prosedur medis. Baik, berikutnya yaitu prosedur identifikasi pasien. Tujuan dilakukan identifikasi pasien adalah untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima pelayanan atau tindakan, mendapatkan pelayanan atau pengobatan, dan mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu. Berikut yang harus diidentifikasi sebelum tindakan kepada pasien yaitu yang pertama pemberian obat, kedua pemberian darah, ketiga mengambil darah, keempat pemberian pengobatan, kelima pemberian tindakan atau prosedur, keenam pengambilan spesimen. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi data pasien. Yang pertama adalah data klinis pasien. Data klinis adalah data yang bersangkutan dengan jejak medis pasien. Data ini berisi identitas pasien, tanggal dan waktu pengobatan, hasil anamnesis, serta hasil pemeriksaan fisik. Kemudian terdapat data administrasi. Data administrasi ini tidak berkaitan dengan rekam medis pasien. Dan data ini berisi nama, alamat, jenis kelamin, data kelahiran, dan tanggal pemeriksaan pasien. Hasil analisis kasus. Adverse event yang terjadi pada studi kasus yang kami ambil yang pertama adalah gagal melaporkan kondisi darurat pasien pada dokter. Pada saat terjadi peningkatan denyut jantung pada pasien, perawat tidak secara khusus memberitahu dokter tentang pola peningkatan denyut jantung. Yang kedua, salah dosis dan waktu pemberian obat. Dokter memerintahkan untuk memberi dosis 40 mili ekuivalen kalium intravena untuk diberikan dalam jangka waktu 4 jam. Namun perawat justru memberikan 2 dosis kalium intravena 20 mili ekuivalen selama kurang lebih 1 jam. Yang ketiga, tidak melakukan dokumentasi perawatan dengan benar. Perawat tidak melakukan dokumentasi dengan benar terkait pemberian dosis serta ketika pasien akan dipindahkan ke unit telemetri. Nah, yang terakhir, tidak memberikan laporan lengkap selama proses serah terima pasien. Perawat juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterampilan klinis untuk bekerja di unit perawatan intensif. Namun tidak ada informasi apakah perawat telah meminta perubahan penugasan, atau pengawasan ketat oleh perawat perawatan intensif lainnya yang terlatih. Pada kasus ini, seharusnya ketika perawat ditugaskan di area klinis, perawat telah memiliki pelatihan dan pengalaman yang cukup sehingga dapat memberikan tampilan untuk menunjukkan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan peran keperawatan yang spesifik untuk spesialisasi atau area klinis tertentu. Jika tidak, maka perawat bertanggung jawab untuk satu memberitahukan kepada perawat penanggung jawab dan atau supervisor bila tugas berada di luar pelatihan atau pengalaman. Yang kedua, meminta pengawasan yang ketat dan atau bantuan perawat yang berpengalaman. Yang ketiga, pastikan mendapat bantuan jika tidak memahami secara menyeluruh atau orang yang memiliki wewenang di rumah sakit. Yang kelima, memantau dan mendokumentasikan kondisi pasien.
Yang keenam, melaporkan semua temuan penting secara tepat waktu kepada dokter yang menangani pasien. Yang ketujuh, mematuhi perintah pengobatan dari dokter. Yang kedelapan, menghubungi dokter dan atau apoteker jika ada pertanyaan, kekhawatiran, atau untuk mendapatkan klarifikasi mengenai obat yang diperintahkan untuk pasien. Yang kesembilan, kelola setiap penyimpangan dari perintah dokter terkait pemberian obat sebagai kesalahan pemberian obat. Dan yang terakhir, yang ke-10, melakukan dan mendokumentasikan prosedur setelah terima resmi ketika memindahkan pasien dan melaporkan semua informasi penting terkait perawatan pasien. Selanjutnya, yakni berdasarkan kasus tersebut juga terdapat contoh aplikasi komunikasi, yaitu komunikasi antara perawat dan dokter dengan menggunakan metode SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Yang pertama yaitu Situation. Contohnya yakni dokter, saya hanya melaporkan kondisi pasien dengan cepat. Nona X berusia 23 tahun mengalami gejala mirip flu yang memburuk selama 2 minggu terakhir. Pasien mengeluh sakit seluruh tubuh, demam tinggi 39 derajat, sesak napas, dan batuk. CT scan menunjukkan konsolidasi paru-paru yang signifikan dan ada infeksi Streptococcus pneumoniae yang telah diidentifikasi melalui kultur darah. Kemudian yang kedua, ini background. Pasien telah mendapatkan terapi antibiotik sejak masuk ke UGD. Kultur darah menunjukkan infeksi Streptococcus pneumoniae. Kadar kalium pasien rendah, awalnya 2,9 dan telah diberikan kalium melalui infus intravena. Namun saat ini kadar kalium masih di bawah normal, yaitu 3. Yang ketiga yaitu assessment. Saat ini denyut jantung pasien meningkat sepanjang hari. Pukul setengah 8 pagi, denyut jantung 72 BPM. Pukul 1 siang menjadi 96 BPM. Dan pukul setengah 5 sore naik menjadi 116 BPM. Tekanan darah pasien tetap stabil pada 120/80. Kadar kalium saat ini masih di bawah normal. Pasien telah muntah setelah mencoba minum kalium melalui mulut. Selain itu, tanda-tanda vitalnya dalam besaran normal dan pasien tidak mengalami gangguan pernapasan. Kemudian yang terakhir, recommendation. Perawat merekomendasikan untuk memeriksa lebih lanjut terkait peningkatan denyut jantung pasien, mengingat kondisi pasien yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan dan kadar kalium yang masih rendah. Saya juga merekomendasikan agar dokter mempertimbangkan kembali rencana pemindahan pasien ke unit dengan memperhatikan peningkatan denyut jantung. Mungkin perlu dilakukan pemantauan lebih ketat dan evaluasi lebih lanjut. Ada strategi pencegahan adverse event dan prosedur invasive patient safety berdasarkan kasus. Yang pertama ada pemantauan. Perawatan pasien yang memerlukan perhatian intensif seperti hal kasus di atas memerlukan pemantauan yang teliti. Contohnya, perubahan tanda-tanda vital seperti peningkatan denyut jantung seharusnya diidentifikasi dan dilaporkan dengan cepat kepada dokter. Perawat harus lebih proaktif dalam melaporkan perubahan tersebut. Yang kedua, ada dokumentasi yang akurat. Dokumentasi perawatan harus dilakukan dengan akurat. Hal ini termasuk pencatatan waktu pemindahan pasien, kondisi pasien pada saat pemindahan, perawatan apa saja, dan respon pasien terhadap mencegah dan memberikan informasi yang diperlukan dalam evaluasi pasien. Yang ketiga ada protokol standar. Rumah sakit seharusnya memiliki protokol standar yang jelas dalam hal pemberian obat, pemindahan pasien, dan dokumentasi. Protokol ini harus diikuti oleh semua anggota tim perawatan kesehatan, termasuk perawat. Hal ini dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan. Dan yang keempat, ada komunikasi efektif. Komunikasi antara anggota tim perawatan sangat penting dilakukan. Berdasarkan kasus di atas, perawat seharusnya lebih aktif dalam berkomunikasi dengan dokter yang merawat, terutama ketika terdapat perubahan signifikan pada kondisi pasien. Pemberitahuan yang tepat waktu dapat membantu mengambil tindakan yang sesuai. Dan yang terakhir ada pemeriksaan obat atau dosis obat. Dalam kasus pemberian obat, pemeriksaan obat dan pemastian kesesuaian dosis sebelum pemberian penting. Pemantauan dan verifikasi dosis obat dapat menghindari pemberian obat yang salah. Baik, selanjutnya ada dampak dan konsekuensi event berdasarkan kasus. Yang pertama pada pasien. Pasien yang awalnya datang dengan gejala yang mirip flu akhirnya meninggal dunia.
Yang kedua ada dampak pada keluarga pasien. Yang pertama ada dampak psikologis, pengajuan gugatan dan ganti rugi kepada rumah sakit, dan juga ada dampak finansial. Dan yang ketiga ada dampak pada rumah sakit. Yang pertama reputasi rumah sakit menjadi buruk, dan yang kedua rumah sakit jadi harus mengganti rugi kepada keluarga pasien. Kesimpulan, adverse event atau kejadian tidak diharapkan merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang tak terduga atau tidak diinginkan sehingga membahayakan keselamatan pengguna dan juga orang lain. Adverse event yang terjadi di rumah sakit seringkali disebabkan karena kesalahan dalam mengidentifikasi pasien. Dengan mengutamakan prosedur identifikasi pasien yang tepat dan komunikasi efektif, pelayanan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Sekian presentasi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dimulai.